Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arkananta dengan NIM 19101171. Dan cita-cita saya saat ini adalah ingin menjadi Master Chef Indonesia. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sedikit ya mengenai dasar teori dari materi modul 4, yaitu streams and files. Nah, di sini ada sedikit dasar teorinya. Saya jelaskan, stream adalah nama umum yang diberikan untuk menyebutkan suatu proses aliran data. Nah, dalam C++ ini, stream diwakili oleh suatu objek dalam suatu kelas tertentu. Nah, contoh objek stream yang sejauh ini sering digunakan yaitu cin ya dan cout. Selanjutnya, aliran data lain dengan jenis yang berbeda diwakili oleh stream yang berbeda juga. Nah, keuntungan apa sih dari penggunaan stream? Nah, yang pertama keuntungannya adalah menyederhanakan penulisan program karena tidak perlu lagi kita menggunakan seperti karakter formatting persenan ya, seperti di bahasa C. Nah, hal ini akan meminimalisir penyebab utamanya error. Nah, yang kedua nih, dapat memberikan fungsi yang lebih pada operator dan fungsi yang sudah ada. Misalnya, operator insertion eh, kurang dari dan ekstraksi atau lebih dari ya, bahasa matematikanya. Nah, dapat digunakan pada objek dari kelas yang sudah kita buat. Hal ini membuat kelas yang kita buat dapat bekerja dengan cara yang sama dengan tipe bawaan. Oke, selanjutnya ada input atau output disk file dengan stream. Nah, kebanyakan program membutuhkan fitur penyimpanan data ke disk file atau file penyimpanan komputer ya, untuk kemudian dapat dibaca lagi. Nah, akses disk file ini melalui program C++ membutuhkan eh, yang namanya susunan kelas seperti misalnya atau contohnya yang pertama ada if stream. Nah, if stream ini berfungsi sebagai input untuk membaca data dari disk file. Nah, sebagai input untuk membaca, berarti dia untuk membaca data dari disk file. Nah, yang selanjutnya ada of stream ya. Nah, ini berfungsi sebagai output untuk menulis data ke disk file. Nah, ini sebagai outputnya, yang tadi if stream ini sebagai input, namun of stream ini sebagai output. Nah, fs stream ini berfungsi sebagai input dan output. Nah, beda ini keduanya nih input dan output. Nah, oke, selanjutnya untuk dapat mengakses kelas-kelas tersebut, pada program dibutuhkan namanya library fstream. Oke, objek dari kelas-kelas tersebut berhubungan dengan this file. Member fungsi dari kelas tersebut dapat digunakan untuk membaca dan menulis ke files yang disimpan di penyimpanan komputer kita. Nah, yang tiga nih ada menulis dan membaca data. Terdapat dua cara penulisan dalam program C++ untuk membaca atau menulis data dari disk file ya. Oke, selanjutnya ada eh, cara menggabungkan pembuatan file dan objek stream dalam suatu baris. Nah, cara yang pertama untuk menulis dan membaca data ke dalam disk file adalah dengan menggabungkan pembuatan file dan objek secara langsung dalam satu baris program. Nah, cara pertama nih, di sini sudah contohnya ya. Cara pertama untuk menggunakan formatnya ada ifstream slash ofstream slash eh, fstream nama ini objeknya ya, nama objeknya terus stream buka kurung nama score file dot nah ini txt nih eh, dat. Oke, pada baris program ini berfungsi untuk membuat disk file di folder yang sama dengan program disimpan, mendefinisikan objek stream yang berfungsi sama seperti dengan cout dan nanti sebagai output ya. Nah, di sini ada tulis data ke file. Nah, perintah yang digunakan untuk menuliskan data ke dalam sebuah file adalah dengan format sebagai berikut. Nama, objeknya, terus stream. Nah, ini yang kurang dari ini
atau tadi namanya ini, namanya tuh nama kerennya siapa ya? Bentar, nama keren aja apa saya ini operator insertion ya. Mungkin kita biasanya sebutnya sebagai kurang dari atau lebih dari. Nah, ini operator insertion. Nah, nama, objek, stream, operator insertion, data. Jangan lupa titik duanya. Oke, selanjutnya format tersebut hampir sama seperti pada cout. Nah, hanya output dari perintah tersebut tidak lagi di komen, prompt, atau konsol, tetapi masuk dalam sebuah file. Contohnya, objek eh, apa penulisan insertion ya, kurang dari hello world. Nah, perintah tersebut akan memasukkan data berupa tulisan hello world ke dalam this file. Objek merupakan OBJ itu atau objek ya yang dibuat dari kelas OFStream ini, dan tulisan hello world dapat digantikan data yang lain, baik berupa karakter maupun angka, maupun variabel yang berisi data. Nah, jadi ini titik dua hello world sampai titik dua ini opsional, kita mau ngisi apa aja, mau ngisi misalnya nama saya atau nama eh, siapapun atau nama benda atau angka-angka kesukaan nggak apa-apa. Itu bebas sesuai programmernya gitu. Nah, oke, mungkin ini sedikit teori ya mengenai stream and files. Nah, di sini aku mau jelasin apa namanya flowchart dari program aku. Nah, yang pertama ini udah mulai seperti biasa. Nah, nanti akan tampil nih pelatihan sertifikasi penginputan data. Jika memilih iya, maka melakukan penginputan data. Nah, ketika kita pilih lagi iya, teruskan nama, nanti nama nama yang input siapa nih? Misal nama aku Arka, terus masukkan nama kampus, kampusnya asal kampusnya dari mana, seperti itu. Misalnya di TTP. Nah, di sini ada 18 sampai dengan 25 tahun dan pendidikan minimal SMA atau SMK. Nah, di sini nanti ada pilihan lagi nih, apakah eh, calonnya usia yang disyaratkan. Kalau iya, nanti akan bersedia mengikuti segala kegiatan pelatihan. Nah, kalau udah memilih iya, nanti otomatis dia akan bersedia mengikuti segala peraturan yang ada. Nah, nanti jika bersedia lagi maka akan dinyatakan lolos. Nah, ini ada lanjutannya. Eh, Nanti setelah udah dapat isi data, ada lagi nih, tuliskan data baru lagi. Jika iya, ada pilihan nih, ingin melihat data dan disimpan. Jika tidak, maka melakukan pengumpulan data seperti itu. Nah, misalnya tadi iya ya, data peserta yang terdaftar ada Kominfo, udah sertifikasi Kominfo. Nah, nanti pilihan lagi nih, ingin melakukan pengeditan data. Kalau kita tidak melakukan pengeditan data, nanti langsung nih, langsung terakhir muncul data yang tersimpan terakhir udah selesai gitu. Kalau kita ingin input lagi, ya udah data mana yang mau diedit gitu. Misalnya ada yang mau diubah, entah namanya atau asal kampus seperti itu. Nanti posisi pointer diatur dan data tersimpan terakhir dan selesai. Mungkin agak pusing ya kalau agak flowchart. Sebenarnya buat gambaran aja. Oke, sekarang kita demonstrasikan ke eh, codingannya. Oke, di sini kita membuat suatu kelas. Kelas tersebut bernama unique class. Nah, unik itu, unik gitu. Oke. Nah, nah di sini saya atur sebagai publik ya dengan eh, cara name dengan array 20, terus kampus dengan array 35, dan ada beberapa pilihan pada cara tersebut. Data ya. Nah, nah ini seperti ini. Untuk siutnya nanti yang seperti pada voucher ya, ada tuliskan nama, jika udah diisi ada masukkan nama kampus. Nah, terus selanjutnya ada apakah Anda sudah berusia 17 tahun sampai dengan 25. Terus ada lagi apakah Anda bersedia mengikuti segala kegiatan pelatihan sertifikasi CNA. Nah, sini pilihannya yes atau no. Kalau yes, maka berlanjut lagi nih. Apakah Anda bersedia mengikuti segala peraturan yang tersedia pada pelatihan sertifikasi Kominfo? Jika ya,
Apakah Anda bersedia dinyatakan tidak lolos jika Anda tidak mengikuti segala kegiatan dan peraturan yang tersedia? Ya. Nah, ketika udah diisi semua, nanti eh, ada lagi terakhir nih, serta seluruh biaya pendaftaran dan pelatihan tidak dapat dikembalikan alias hangus. Nah, nanti ini sebagai yang bisa kita yang akan nampil di output nanti ketika di run. Tapi harus kita inputkan dulu. Oke, selanjutnya ini ada suatu pilihan ya, beberapa pilihan. Nah, pada program sertifikasi Kominfo pilihan pilihan Y 1 2 3 4. Jadi ada pilihan itu ya Anda dinyatakan lulus untuk mengikuti kegiatan pelatihan sertifikasi Kominfo, atau pilihannya itu ya Anda dinyatakan tidak lulus. Jadi hanya dua ini saja seperti itu. Itu untuk yang pilih satu ya. Yang pilih dua tuh nanti ada Anda harus bersedia menyetujui segala ketentuan di atas untuk mengikuti kegiatan ini. Nah, itu. Dan di sini dalam program ini atau codingan ini kita membuat suatu objek dan membuat objek stream ya, fs stream arka. Nah, objek ini uniqueness u nah. Terus untuk membuka file disk dan mengatur mode bit. Nah, ini untuk penulisannya ya arka titik open. Nah, ini di aku. Ini untuk penulisannya sampai sini. Nah, untuk membuat pengulangan untuk input objek, maka cout program sertifikasi. Nah, apakah Anda ingin melakukan penghitungan data? Nah, ini nanti akan muncul nih terus-terusan jika kita memilih Y atau ya. Namun untuk memanggil member fungsi input data seperti ini get data, dan untuk menulis ke file list seperti ini arka.write char u, kita menulis u di objek ini. Terus data baru lagi deh apa yang mau kita isi tuh. Terus membuat file disk dan pengaturan mode bit seperti ini penulisannya akan open sampai dengan arka.isi.kg. Nah, kayak gini untuk mereset posisi pointer di awal file. Nah, untuk membuat pengulangan lagi nih untuk tapi ini untuk menampilkan data ya atau output ya. Nah, seperti ini, apakah Anda ingin melihat data yang tersimpan dari apa yang tadi kita pilih yes no yes no yes no itu nanti akan tampil di sini nih. Akan tersimpan datanya itu. Seperti itu. Dan tampilkan nilai dan indeks. Nah, ini untuk buka file saya seperti atasnya akan open sama sehingga akhir di binary titik dua ini. Nah, mungkin seperti ini ya sederhana programnya. Eh, Kurang lebih mohon maaf dalam penjelasan program, flowchart, dasar teori. Jika ada kesalahan bisa dikoreksi, dan jika itu benar eh, itu berkat kakak-kakak Aslab yang hebat yang telah mengajari dan dosen pengampu. Oke, sebelum aku akhiri aku punya suatu motivasi atau kata-kata bijak ya. Bermanfaatlah untuk orang lain atau bermanfaatlah kepada sesama gitu. Karena sebaik-baiknya manusia itu ia yang bermanfaat bagi di sekelilingnya, entah itu temannya, entah itu keluarganya, entah itu saudaranya, ataupun ya ada yang membenci kita seperti ada musuh kita. Walaupun kita dijahatin, berusahalah kita balas dengan kebaikan walaupun itu berat. Karena yang namanya satu teman itu, satu musuh itu sangat banyak, tapi 1.000 teman itu terlihat sangat dikit. Ya mungkin itu motivasi dari aku ya untuk eh, dalam kehidupan ini semoga kita selalu bermanfaat, terutama pada diri sendiri dan orang lain. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Sekali lagi terima kasih kepada kakak Aslab, Kak Lintang,
Kak Dimas, dan dosen pengampu Pak Rahmat yang telah sabar membimbing terutama saya ya dan teman-teman hingga udah di ujung akhir kita membuat postes ini. Jika ada kesalahan, sekali lagi mohon dikoreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.